Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang baru, kasih setianya baru bagi kita pagi hari ini. Saya berdoa hari ini, Tuhan beri roh yang baru, hati yang baru. Sehingga saudara, jiwamu setiap hari dibaharui untuk berpikir selaras dengan pikirannya Tuhan hari ini. Renungan dari hati Papa kita di surga pagi ini diambil dari Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41, lihat ayatnya yang ke-9 kita akan mulai. Yesaya 41 ayat yang ke-9. Engkau yang telah kuambil, saudara dan saya, telah diambil oleh Tuhan, diambil dari ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Dan aku berkata kepadamu, dengarkan ini buat saudara, dari ujung bumi, dari penjuru-penjurunya, ini bicara tentang kita semua. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Dengarkan itu, Tuhan berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau. Aku telah pilih engkau. Aku panggil engkau, kemudian aku pilih engkau. Dan Tuhan berkata, tidak menolak engkau. Jadi ingat itu. Sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diterima. Dipanggil, dipilih, diterima. Tuhan tidak menolak saudara, tapi menerima saudara. Lihat ayat ke-10. Sebabnya dia berkata, janganlah takut. Janganlah takut. Dia tahu saudara sedang hidup dipenuhi ketakutan hari-hari ini. Mau keluar takut, mau belanja takut, ketemu orang takut. Nah, dengarkan Tuhan berkata, janganlah takut. Mengapa? Sudah tidak perlu takut dalam hidup ini. Bebas, free from fear. Sebab aku ini Allahmu. Kenapa kita tidak perlu takut? Sebab Tuhan itu Allah kita. Dia yang berdaulat, dia yang berkuasa atas hidup kita. Dan dia berkata, aku akan meneguhkan. Pada saat sudah goyah, dia berkata, aku akan meneguhkan kau. Bahkan akan menolong kau. Bukan cuma meneguhkanmu, tapi akan menolongmu, kata Tuhan. Bukan hanya itu, dengar ini. Aku akan memegang engkau. Tuhan akan pegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanannya Tuhan. Tuhan akan memegang saudara dengan tangan kanannya. Ingat, tangan kanan berbicara tentang keperkasaan, berbicara tentang tangan yang penuh dengan mujizat, kekuatan, itu tangan kanan. Dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-11, lihat. Katanya, kekalahan bukanlah pilihan. Ketika engkau memberi dirimu dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Tentunya kalau saudara lari-lari, Tuhan gak bisa pegang saudara. Saudara harus memberi dirimu dipegang oleh Tuhan. Hidupmu dicengkeram, ditangkap oleh Tuhan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Wow. Dalam ayatnya yang ke-10, Tuhan berkata begini, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanannya Tuhan memegang hidupmu dan memberi engkau kemenangan.
Itu janjinya Tuhan. Tapi ayat yang ke-13 Tuhan berkata begini, Aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Dalam ayat yang ke-10, tangan kanan Tuhan yang memegang hidupmu dan membawamu ke dalam jalan kemenangan. Tapi dalam ayat ini Tuhan berkata, Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menembus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Wow. Ini yang Tuhan katakan kepadamu. Lanjutkan sedikit. Lanjutkan dalam ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini, dengar kata Tuhan, engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Satu hal, tangan Tuhan memegang hidup saudara dan membawa saudara di jalan kemenangannya. Tapi satu hal yang lain, ketika Tuhan memegang tangan kanan saudara dan berkata, jangan takut, jangan takut. Ingat, kita sedang berbicara tentang apa yang ada di tanganmu. Apa yang ada di tanganmu. Tapi apa yang ada di tanganmu tidak akan berguna sama sekali kalau apa yang ada di tanganmu tetap engkau pegang, engkau tidak lemparkan, engkau tidak gunakan. Dan bukan hanya itu, apa yang ada di tanganmu tidak berguna sama sekali kecuali apa yang ada di tanganmu itu dipegang oleh tangan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang perkasa yang memberi kemenangan. Ketika tangan kanan Tuhan memegang tangan kananmu, disitulah mujizat terjadi. Ketika tangan kananmu yang berbicara tentang kekuatanmu, potensimu, sumber-sumbermu, tongkatmu tadi, kamu serahkan itu dan izinkan tangan Tuhan yang perkasa, tangan kanan Tuhan yang perkasa itu yang membawa kemenangan, memegang tangan kananmu. Ketika tangan kanan Tuhan memegang tangan kananmu, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Tuhan akan pakai tangan saudara, Tuhan akan berkati pekerjaan tanganmu, dan Tuhan dengan tanda-tanda mujizat dia akan bekerja pakai tangan saudara. Karena tanganmu, kalau tidak dipegang oleh tangan Tuhan, maka itu hanya tangan yang biasa. Tapi ketika tangan kananmu dipegang oleh tangan kanannya Tuhan, bukan hanya kemenangan, tapi engkau akan melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang gagah perkasa. Engkau akan menuntun banyak orang kepada kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Inilah yang Tuhan janjikan buat saudara. Serahkan apa yang di tanganmu ke dalam tangan kanannya Tuhan. Tangan kanannya Tuhan. Maka engkau akan lihat apa yang ada di tanganmu ketika engkau bawa ke dalam tangan kanannya Tuhan. Itu akan berubah. Yang kecil menjadi besar, yang sedikit akan menjadi banyak. Di tangan kanan Tuhan. Ada kemenangan, ada kuasa, ada keperkasaan, ada kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati saudara.